Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai penafsiran komparatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunika Alianingrum dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama pengertian interpretasi hukum, yang kedua bagaimana cara menentukan penafsiran hukum, yang ketiga pengertian penafsiran komparatif, dan yang keempat contoh kasus penafsiran komparatif. Interpretasi hukum adalah metode memahami makna yang tertuang dalam teks-teks hukum atau law in abstracto untuk diterapkan pada penyelesaian kasus-kasus pengambilan keputusan pada hal yang terjadi atau law in concreto. Kemudian tata cara menentukan penafsiran hukum. Yang pertama, analisis teks hukum. Kita harus memahami secara sesama teks hukum yang ingin diinterpretasi dengan cara mengidentifikasi kata-kata kunci, frasa, dan klausa yang mungkin memerlukan penafsiran. Yang kedua, konteks hukum. Kita harus mempertimbangkan konteks hukum yang lebih luas termasuk perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan sebelumnya yang mempengaruhi penafsiran. Yang ketiga, maksud dan tujuan hukum. Mencari tahu maksud dan tujuan pembuatan undang-undang saat merumuskan hukum tersebut. Bisa melibatkan analisis pidato, pembuatan undang-undang, catatan sidang, atau laporan komite. Yang keempat, prinsip hukum umum. Kita bisa menerapkan prinsip-prinsip hukum umum yang dapat mendukung penafsiran tertentu, dan ini mungkin mencakup asas-asas hukum atau doktrin hukum yang relevan. Kemudian yang terakhir, pandangan para ahli hukum. Masuk pada penafsiran komparatif. Penafsiran komparatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan cara membandingkan aturan-aturan yang ada di dalamnya dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang lain. Perbandingan yang digunakan biasanya membandingkan perundang-undangan dari suatu negara dengan negara lain atau konvensi-konvensi internasional yang mengatur persoalan yang sama. Pada realitanya, metode penafsiran komparatif ini sangat jarang digunakan kecuali pada persoalan-persoalan hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Kasusnya seumpama pemberian hak waris bagi anak angkat. Teks hukum 1 dari Undang-Undang Negara A berbunyi, anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung, sedangkan teks hukum 2 dari Undang-Undang Negara B berbunyi hak waris anak angkat diakui jika diadopsi sebelum mencapai usia 18 tahun. Penafsirannya adalah dalam kasus ini terdapat perbedaan antara teks hukum dari dua negara yang berbeda mengenai hak waris anak angkat. Dalam menafsirkan hak waris anak angkat dapat dilakukan perbandingan antara definisi anak angkat, usia adopsi, dan hak waris anak angkat dalam kedua undang-undang. Perbandingan ini membantu membandingkan bagaimana suatu negara mengakui hak waris anak angkat dan apakah perbedaan definisi atau usia adopsi mempengaruhi hak waris mereka. Dengan melakukan penafsiran komparatif, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu ketentuan hukum diartikan dalam konteks perundang-undangan yang berbeda dapat diperoleh.